Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Temanya begini ya. Yesus sangat teliti berfirman. Saudara-saudara, Yesus itu sangat teliti berfirman ya. Saudara tahu ketika Yesus jadi manusia, Yesus berkata ya, ketika Yesus sudah naik ke surga, perkataan itu menjadi firman ya. Maka Yesus ngomong, firmanku ya, kalian akan dihakimi oleh firman yang kukatakan ya. Saya ulang, ketika masih di bumi Yesus berkata yang ditulis di dalam Alkitab itu ya, yang pakai huruf merah. Ketika sudah naik ke surga, perkataan Yesus itu menjadi firman yang menghakimi ya. Dalam berfirman Yesus sangat teliti. Kalau Bapa tidak bisa berfirman, ingat ya, Bapa tidak bisa berfirman. Kenapa tidak bisa berfirman? Sebab Bapa tidak bisa memperdengarkan suaranya. Bapa nggak bisa ngomong, boro-boro berfirman. Yohanes 5 ayat 37. Ya, jadi supaya semua, Pak, bagaimana Yohanes 17 ayat 17? Firmanmu adalah kebenaran. Kan yang ngomong Yesus. Yesus ngomong firmanmu ya Bapa adalah kebenaran. Tetapi kebenaran sendiri adalah aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 ya. Clear ya, jadi Bapa tidak bisa berfirman. Yesus sangat teliti berfirman ya. Mari kita lihat. Nomor 1, Yohanes 10 ayat 30 ya. Semua firman Yesus itu manis di mulut, pahit di perut, seperti di kitab Wahyu pasal 10 ketika Yohanes makan kitab kecil. Ya, Yohanes cuman makan kitab kecil, saya makan bangku sekolah. Hebatan saya dong. Kenapa Yohanes ditulis makan kitab kecil? Saya makan bangku sekolah. Maksudnya suruh diapalin aja, nggak usah ditulis. Tapi suatu saat Yohanes suruh juga. Yohanes tulis. Kali ini apalin aja Yohanes. Pakai bahasa Alkitab. Makan kitab kecil, lawang saya aja makan bangku sekolah. Di mulut manis, di perut pahit. Maksudnya waktu dibaca sih gampang. Perut kan urusan pencernaan. Waktu dibaca sih kitabnya gampang, tapi dicerna susah. Loh, kok pelajaran suruh mencerna ya? Karena Indonesia begitu ya kan? Saudara-saudara, ayo murid-murid, ini dicerna ya pelajaran. Pelajaran kok dicerna, urusannya perut. Makanya ditulis di kitab Wahyu pasal 10, Yohanes makan kitab itu, di mulut terasa manis, gampang banget dibaca, tetapi di perut terasa pahit, maksudnya susah dicerna. Sama dengan firman dari Yesus, perkataan dari Yesus juga begitu. Mudah dibaca, di mulut manis, tapi di perut pahit. Apa maksudnya di perut pahit ya? Misalnya itu artinya dicerna susah ya. Contohnya misalnya Yohanes 10 ayat 30 ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ayatnya pendek. Aku dan Bapa adalah satu. Mudah dibaca enggak? Mudah. Dicerna susah enggak? Wah, susah. Dokter itu yang udah lulus doktor MTH kagak bisa ngerti apa sih maksudnya aku dan Bapa adalah satu. Satu kesatuan, Pak, mana bisa. Yesus kan manusia fisik, sementara Bapa adalah roh di surga. Fisik sama roh kok satu. Iya, Pak, bingung kita. Apa sih maksudnya aku dan Bapa adalah satu? Apa sih maksudnya? Ya. Lalu ditambahin lagi misalnya Yohanes 14 ayat 9. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Bagaimana mungkin lihat Yesus yang fisik kok lihat Bapa yang roh? Ya, itu yang dimaksud di mulut manis, di perut pahit, ya, susah dicerna. Siapa yang bisa tahu? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, simple ayatnya. Artinya adalah Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Artinya Bapa itu kiasan Yesus. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa. Itu artinya Bapa itu kiasan Yesus. Ya, siapa lihat aku, lihat Bapa ya.
Yesus sangat teliti, lalu dia ngomong hal yang sama di dalam Wahyu 3 ayat 5. Di dalam Wahyu 3 ayat 5 ditulis, aku akan mengaku di hadapan Bapakku. Tuh Yesus teliti. Dulu waktu di bumi kan dia ngomong-ngomong soal Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu di kitab Wahyu 3 ayat 5, siapa yang menang tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan, aku akan mengaku di depan Bapakku. Wahyu 3 ayat 21, aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Ini juga sama, ya. Ya, Yesus ingin mengatakan dulu kan aku berkata aku dan Bapa adalah satu di Wahyu 10 ayat 30, siapa lihat aku lihat Bapa. Di kitab Wahyu diulang lagi karena Yesus sangat teliti. Dia ulang lagi di kitab Wahyu, aku akan mengaku di hadapan Bapa, aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Tapi dia jelasin sini siapa? Yohanes. Ya, aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Lalu Yohanes diliatin, surga dibuka. Loh, Yohanes sambil senyum-senyum. Oh, tahu Yesus, ternyata yang engkau maksud aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Ternyata yang duduk di tahta surga engkau sendiri di Wahyu 4 ayat 2. Begitu cara Yesus menunjukkan, ya. Sama dengan dulu kan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu Yesus menunjukkan, siapa lihat aku lihat Bapa. Bapa nggak bisa bersuara. Itu cara Yesus menunjukkan zaman dulu waktu dia masih jadi manusia. Ketika dia di surga sudah menunjukkan kepada Yohanes, Yohanes, aku mau duduk di Bapakku, ya. Aku mau mengaku di hadapan Bapakku. Lalu Yohanes dikasih tunjuk, yang dimaksud Bapakku itu aku sendiri, itu yang duduk di tahta surga itu. Ya, jadi Yesus sangat teliti di dalam berfirman, ya. Sekarang nomor 2, Matius 26 ayat 64 maupun Markus 16 ayat 19. Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Markus 16 ayat 19, Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Yesus ulangi lagi di Wahyu 1 ayat 8. Kan Yesus ngomong sendiri dulu, anak manusia akan duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus ngomong, diulangi di Wahyu 1 ayat 8, aku yang maha kuasa. Ya, diulang lagi. Lalu Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah. Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allah. Jadi sangat teliti Yesus, ya. Sangat teliti. Nah, pendeta-pendeta saja yang serampangan sembarangan, yaitu mengartikan duduk di sebelah kanan Bapa, maksudnya ya di surga Bapa di kiri, Yesus di kanan, itu namanya serampangan, ngasal-asalan, mampet. Yesus memberi penjelasan di surga. Yang disebut duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, artinya aku ini yang maha kuasa. Jadi berubah dari fisik menjadi roh. Itu maksudnya. Duduk di sebelah kanan Allah maksudnya berubah dari fisik manusia menjadi roh, menjadi Allah di surga. Itu maksudnya. Sangat teliti Yesus di dalam berfirman, yaitu menyampaikan firman-Nya. Sayang sekali pendeta-pendeta, doktor sekalipun serampangan sembarangan. Saking takutnya kalau bikin tayangan YouTube, komennya di off, ya. Ya, mereka sudah tahu nih kalau HTD sampai komen ini wah bahaya, ya. Ya, apalagi yang soal Tritunggal itu langsung nih, kalau Anda nggak bisa nunjukin bapamu berarti penipu. Langsung di off kan. Nomor 3, Matius 28 ayat 18. Secara tubuh kebangkitan Yesus ngomong, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Itu tubuh kebangkitan. Ya. Yesus sudah bangkit, yaitu sudah bangkit dari kematian. Lalu Yesus ngomong, segala kuasa diberikan kepadaku. Matius 28 ayat 18. Diulang lagi di Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Yesus nunjukin tubuh kebangkitan. Nih lo aku, Yohanes. Yohanes kan dipanggil Johanes gitu. Jo sini Jo. Ini lo aku tubuh kebangkitan yang dulu di bumi itu. Nih lihat mataku seperti api, ya. Suaraku seperti desuk air bah, lalu wajahku seperti terik matahari. Yesus ingin mengatakan dulu waktu di bumi aku nggak kayak gitu. Memang tubuh kebangkitan, tapi kan kamu bisa pegang. Sekarang kamu nggak bisa pegang. Wajahku aja seterik matahari kok. Tapi
bisa dilihat oleh Yohanes. Itu tubuh kebangkitan diulangi lagi. Dulu Yesus kan di bumi, ya, tubuh kebangkitan. Maka ketika naik ke surga dia perlihatkan tubuh kebangkitan ini. Cuman sudah beda. Sangat teliti Yesus, tubuh kebangkitan di surga beda dengan di bumi. Kalau di bumi bisa dipegang, ini mah nggak bisa. Lalu dia nyatakan lagi, Aku maha kuasa, Wahyu 1 ayat 8. Kan Yesus sudah ngomong, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Matius 28 ayat 18. Diulang di Wahyu 1 ayat 8. Aku maha kuasa, itu maksudnya. Jadi yang maha kuasa siapa Pak? Yesus, bukan Allah Bapa lah, bukan. Itu kan sembarangan. Cara menafsirkan sembarangan pendeta-pendetamu. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ngawur itu, super ngawur, sengawur-ngawurnya. Pakai tangan gini, pengakuan iman rasuli. Yang Maha Kuasa itu jelas-jelas Yesus kok, bukan Bapa kok. Wahyu 1 ayat 8. Pencipta langit dan bumi Yesus, Wahyu 4 ayat 11. Yang keempat, Matius 4 ayat 10. Yesus ngomong ke iblis, iblis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepada dialah engkau harus berbakti. Yesus ngomong apa? Yang harus disembah itu Tuhan Allah. Lalu Yesus ulangi di dalam Wahyu 1 ayat 8. Akulah Tuhan Allah. Wahyu 4 ayat 8 yang disembah itu Tuhan Allah adalah Yesus. Wahyu 22 ayat 34 yang disembah Yesus. Yesus mengulangi lagi, kan Yesus teliti banget dulu ngomong kepada iblis itu. Hanya satu lagi. Hanya satu ayat itu yang iblis ngomong. Iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia kamu berbakti. Lalu diulang lagi di Wahyu 1 ayat 8. Aku Tuhan Allah. Wahyu 4 ayat 8. Semua yang di surga menyembah Yesus Tuhan Allah. Jadi Yesus waktu ngomong sembahlah Tuhan Allahmu, maksudnya sembah aku. Tapi waktu itu Yesus masih jadi manusia, ya. Jadi nanti di surga yang disembah Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Nomor 5, Yohanes 20 ayat 17, ya. Ketika Yesus bangkit, Yesus ngomong apa? Aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Betul? Maka diulang lagi di Wahyu 3 ayat 5, ya. Aku akan mengaku ke Bapa, ya. Wahyu 3 ayat 12 disebut-sebut soal Allahku, ya. Tadi sudah dijelaskan, aku akan mengaku ke Bapakku, ya. Bapakku adalah aku sendiri. Sudah dijelaskan tadi, ya. Allahku, bagaimana Allahku? Yesus masih ngomong Allahku di surga. Ternyata Allahku ya aku sendiri. Wahyu 21 ayat 7, ya. I shall to be God. Aku akan menjadi Allahnya, ya. Clear? Jadi Yohanes 20 ayat 17 yang waktu itu ngomong Maria, jangan sentuh aku akan ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Diulang di kitab Wahyu karena Yesus sangat teliti, ya. Pendeta-pendeta aja yang nggak pada mudeng, ya. Matius 6 nomor 6. Matius 6 ayat 9 sampai 15. Doa kepada Bapa, ya. Sebab Bapa adalah Allah. Sebab Bapa adalah Allah, Bapa adalah kiasan Yesus waktu Yesus jadi manusia. Yesus adalah Bapa kekal. Ya, Yesus adalah Bapa kekal. Seorang putera telah lahir, telah diberikan untuk kita, namanya Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi siapa Bapa yang kekal? Yesus. Yesus lahir ke dunia, dialah Bapa kekal. Lalu dia memakai Bapa kiasan untuk dirinya. Wahai murid, sembahlah Bapa kiasan. Sembahlah Bapa. Yesus nyuruh menyembah Bapa, doa kepada Bapa di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15. Sebab Bapa adalah Allah, Bapa kiasan adalah Allah. Lalu Yesus menyuruh Yohanes 16 ayat 26, doa dalam namaku, doa kepadaku, sebab aku Allah. Lalu dibuktikan oleh Yesus di dalam Wahyu 21 ayat 7. Aku Allah. Kemana kamu berdoa, ke situ Allah yang kamu sembah. Dulu semua murid-murid doa kepada Bapa waktu Yesus jadi manusia. Sebab Yesus adalah Bapa kekal. Dia memakai Bapa kiasan Yohanes 16 ayat 25.
supaya semua pada doa kepada Bapa kiasan. Lalu Yesus pesen, kamu doa kepadaku. Ketika Yesus sudah naik ke surga, semua rasul langsung doa kepada Yesus. Tidak ada yang doa Bapa kami lagi, sebab Yesus itulah Allahnya. Wahyu 21 ayat 7, very clear. Pendeta-pendeta masih mengajari doa kepada Bapa, mampet, pet, pet, pet. Ya, rasul-rasul sudah sangat paham, tidak ada. Rasul-rasul tidak ada lagi yang doa Bapa kami. Lah kok Anda ngajarin doa Bapa kami sampai hari ini? Padahal Yesus sudah jelas, doa kepadaku sebab aku Allah. Dulu kamu tak suruh doa pada Bapa sebab Bapa itu Allah. Waktu itu aku sebagai Bapa kekal masih jadi manusia. Ketika Yesus sudah naik ke surga sebagai Allah, maka doamu ya kepadaku sebab aku Allah. Wahyu 21 ayat 7. Lah kalau kamu hari ini masih doa pada Bapa, pasti Yesus bukan Allah. Betul, kamu menghujat Allah. Tidak diampuni dunia akhirat. Matius 12 ayat 32. Jadi yang penyembah Bapa tidak masuk surga. No, sama sekali tidak. Kamu kambing terkutuk. Nomor 7, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, di situ ada kata kita. Lalu Yohanes 14 ayat 23 ada kata kami. Kita yang dimaksud adalah satu, bukan plural ya. Yohanes 17 ayat 22, kita adalah satu. Kami yang dimaksud adalah Roh Kudus, karena kami akan tinggal di dalam Dia. Siapa yang tinggal di dalam manusia? 1 Korintus 3 ayat 16, itulah Roh Kudus. Jadi Yesus dulu memakai kata kita, memakai kata kami, tetapi kita maupun kami itu satu, bukan dua, karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Lalu Yesus diulang lagi di dalam Wahyu 22 ayat 3, di situ ada tahta Allah dan tahta anak domba. Dua apa satu? Satu. Ya. Ya, walaupun tidak memakai kata kami, kata gantinya nya, sama persis dengan waktu Kejadian 1 ayat 26 ayat 27, Kejadian 3 ayat 22. Kata gantinya nya, artinya tunggal, sama. Tahta Allah, tahta anak domba, kata gantinya semua hamba-hambanya beribadah kepadanya, enggak, bukan plural ya, tapi tunggal. Clear Bapak Ibu Saudara, Yesus sangat teliti dalam berfirman. Sekali lagi, Bapa tidak bisa berfirman. Anda yang mengagung-agungkan Bapa, tak kasih tahu, agungkanlah Bapa kekal. Yesaya 9 ayat 5 dalam bahasa Indonesia, Yesaya 9 ayat 6 dalam bahasa Inggris. Everlasting Father is Jesus. Bapa yang kekal itu adalah Yesus, agungkan Dia. Jangan kamu sembah-sembah bapa kiasan yang dulu Yesus sujud pada Bapa, maka kamu mati dalam dosamu, matek kowe rek. Ya. Yohanes 8 ayat 24. Neraka urusanmu, ya. Jadi sembahlah Bapa kekal. Yesus sampai 5 kali mengatakan aku ini Alfa Omega, Bapa kekal. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17-18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 3 Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Yesus berkata langsung 5 kali di kitab Wahyu untuk mengatakan aku ini Bapa kekal Alfa Omega. Yesus tidak pernah ngomong Bapa kekal, dari dulu pun tidak pernah ngomong. Yesus ngomongnya apa? Alfa Omega. Dia ulangi lagi di Perjanjian Lama, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 48 ayat 12. Dia ulang lagi di dalam kelima kali kitab Wahyu, dia ngomong tentang Bapa kekal, yaitu Alfa Omega. Sembahlah Yesus Alfa Omega, jangan Bapa yang kamu sembah sekarang itu, matek dalam dosamu ya, kamu kambing terkutuk ya. Baik, Yesus sangat teliti berfirman. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Hari Sabtu atau Minggu ya, tentatif ya, antara Sabtu atau Minggu. Kemungkinan saya nunggu berita dari Bandung dulu ya, karena Bandung juga Sabtu juga. Kalau Bandung hari Sabtu ya Bogor hari Minggu. Kalau Bandung tidak hari Sabtu, Bogor tetap hari Sabtu.
Tetap bersama saya Pendeta Andi Tandian Tabibes. Haleluya, amin.